Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan jelasin bagaimana caranya membuat materi kursus di Moodle, yang itu platform yang kita pakai, dan gimana caranya nyusun-nyusun materinya ya. Mungkin nggak susah tapi perlu sedikit ada trik-triknya. Jadi kalau kamu nonton video ini terusin kalau kamu memang sudah ikutan mau bergabung jadi kontributor materi di terampil.com, karena kita sangat membutuhkan banyak kontributor untuk memajukan edukasi kita. Jadi materinya nggak perlu harus coding dan teknologi, bisa apa aja yang kamu kuasain. Kamu punya keahlian tertentu dan mau sharing kepada komunitas, silakan ya. Jadi ikutin video ini. Kalau kamu sudah daftar di websitenya, kamu tinggal minta sama saya ataupun admin, ada Eris, ada Rizka, silakan minta jadi dibuatin course dulu. Jadi nanti kamu dapat template kosong yang bisa kamu setel dan kamu atur-atur sesuai dengan keinginan kamu ya. Itu prosesnya. Sekarang baper dulu. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Oke, kita akan langsung aja. Nanti kalau kita buka websitenya kan kita lihat halaman depannya dan kita login aja pakai user. Jadi kamu pertama langkahnya adalah minta ke ini ya, admin minta course, mau bikin course nanti. Jadi kalau kamu sudah buka, kamu akan lihat seperti ini. Ya, ini adalah tes guru dan kamu akan masuk di halaman depannya. Kamu bisa kalau kamu tekan ininya kelipet, atau tekan yang sebelah sini, ini sebelah kanannya juga kelipet ya. Nggak apa-apa, pasang aja dua-duanya. Jadi course-nya nanti ada di tengah-tengah. Nah, kalau sudah dibuatin mestinya ada nama course-nya yang baru di bawah sini, kursus yang saya ikuti ya, di sini namanya. Misalnya kamu udah jadi guru di pengajar ya, udah jadi pengajar di materi yang ini nih. Sini yang baru ini. Ceritanya saya bikin short name ya, di sini short name. Nah, kamu akan lihat seperti ini. Nanti ada judulnya. Tentunya ini terserah kamu ya, kamu bisa rubah. Dan di sini kalau kamu perhatiin nih, di sini ada kayak gambar apa nih, gear ya, kayak gear gitu kecil. Dan ini ada ubah pengaturan, coba sorry. Ada ubah pengaturan, hidupkan mode ubah. Nah, kalau tentang course-nya kamu klik yang ubah pengaturan. Ya, di sini kamu sesuaikan dulu setelan course-nya udah bener apa belum. Ya. Ini namanya, ada nama, food. Nah, ini kita kalau seperti ini tanggal mulai kursus biarin aja pasti tanggal yang udah lewat ya, jangan yang masih akan datang. Nggak apa-apa, udah pas taruh aja. Tapi ini di sini tolong nggak usah dirubah-rubah dulu sampai kita udah sepakat kita bisa launching. Keterlihatan kursus nih ya, ini saya pakai bahasa Indonesia ya, kamu bisa pilih bahasanya tuh di atas ini ada kayak gambar bola dunia di atas. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia nanti tulisannya tanggal mulai kursus, tinggal tanggal akhir kursus. Nah, terus keterlihatan kursus ini sembunyikan ya. Saya pengen sembunyikan aja dulu, jangan diapa-apain sih. Defaultnya pasti sembunyikan, saya taruh disembunyikan supaya belum kelihatan sama semua orang sampai udah kita sudah sepakat dan kita nanti bisa rilis sama-sama. Nah, keterangannya di sini kamu tulis aja semua tentang keterangan course itu, nggak usah terlalu panjang. Tapi kalau misalnya ada URL yang kamu mau link keluar ya, silahkan dipakai. Misalnya kamu memang punya benar-benar kursus yang berbayarnya di luar, dan atau mungkin kamu punya YouTube channel yang mau kamu promosikan di sini, silahkan aja taruh di sini di ringkasan kursus ini link keluarnya. Dan nanti di sini ke bawah nih nanti ada file ringkasan khusus. Ini sebenarnya gambar ya, sebenarnya ini bukan file ringkasan, ini terjemahannya kadang-kadang ya ini ada gambar. Jadi kalau tadi misalnya di depan itu ini ya, kayak saya buka contohnya ya, misalnya di halaman depan itu kan ada kayak gambar kursusnya ya, yang gambar-gambar yang kecil-kecil ini kayak gini ya gambar ini.
Nah, ini gambarnya itu tadi kamu uploadnya di situ ya. Kalau mau khusus yang ada gambar kamunya, kamu setting dan kamu taruh di situ. Gambarnya, image-nya bisa GIF, JPEG atau PNG. Nah, format khusus saya sih saranin format topik aja biar kita seragam. Ini bisa sih pakai mingguan ataupun sosial atau single activity juga boleh. Ya, tapi ini kamu eksperimen aja. Tapi ini intinya kalau kita biasa pakai format topik, jadi nanti ada topik-topiknya. Bagian disembunyikan tidak usah di otak-atik ya. Tampilan pemakaian bahasa nggak usah dipaksa, atau boleh juga paksa bahasa Indonesia boleh. Mutar pengumuman boleh. Di sini tampilkan peringkat ke siswa, oke. Berkas dan unggahan itu 2 mega aja ya. Ini. Dan completion tracking ini nanti kita bisa pakai kayak rumus-rumus nanti yang kita bisa setel di bagian advance sebenarnya ya. Grupnya kita setel no group, ataupun mau pakai grup nanti ini juga nggak usah diapa-apain. Ini juga penamaan ulang nggak usah diapa-apain. Udah, ini untuk informasi ininya cukup segini aja sebenarnya. Nah, untuk materinya sendiri ini memang ini sudah ada ya, tapi mungkin kamu di tempat kamu belum ada. Jadi intinya kamu bisa klik ini dulu. Di sini yang tadi yang kanan ini, terus taruh di hidupkan mode ubah. Jadi change mode ya. Nah, nanti kalau change mode nanti agak seperti ini. Agak beda, di sininya ada kayak tanda pensil. Terus ada kayak panah yang 4 ini nih, ini bisa berarti kamu bisa drag ya, bisa kamu pindah-pindahin. Terus ini ada ubah nih di sebelah kanan, ini ubah. Nah, kalau ubah nih untuk ngedit bagian, ini namanya satu bagian. Mau dirubah nama, mau dirubah ininya enggak, setelannya enggak. Kalau kita klik ubah nanti ada, kita bisa tambahin keterangan-keterangan ya. Tambahan keterangan misalnya. Nanti dia akan muncul di halaman pertama ininya, tinggal di save lagi, save perubahannya, nanti akan keluar. Kalau kita klik ini, klik announcement, nanti ada tuh general news kemana ya tadi ya. Ya, tapi kira-kira kayak gitulah. Ini bisa kamu test, kamu coba-coba aja ya. Ini saya juga belum menguasain semua, tapi ini kalau ini topik, ini namanya topik. Nanti kalau per topik itu berarti nanti ada kayak huruf ini besarnya ya, judul besarnya. Topik nomor 1 nih saya tulis. Kamu mau rubah edit topik ya, bisa dirubah. Lalu konten, misalnya konten keluar. Jadi kita intinya kita nggak hosting video di sini. Kita hostingnya boleh teks aja. Jadi kalau teks kita taruh di konten itu txt ya. Kalau referensinya teks atau URL, terserah kamu kasih ke ini ya, kasih tanda seperti ini. Kalau misalnya dia URL konten YouTube, kita bikin IETB gitu ya di sini, atau YouTube. Pokoknya kasih kode di sini bahwa ini akan link keluar dan akan membuka YouTube gitu. Nah, caranya misalnya kita buka tadi seperti ini, kita edit, kita langsung klik ini aja ya. Kita langsung masukkan eksternal URL di sini dan kita paste lagi di bawahnya ini satu. Ya, tampilan ini nanti kamu bisa setting lagi maunya seperti apa ya. Ini silahkan dicoba-coba aja, karena ini nanti mau ditunjukkan atau mau pada tanggal tertentu nongolnya itu pun juga bisa, tapi itu manual ya berarti ya, kamu harus rubah-rubah pas lagi ini, kamu harus aktif. Nah, di sini kalau activity completion ini sangat ini ya, kalau di kita completion tracking ada istilahnya kalau sudah komplit. Jadi kita harus di titik-titik tertentu. Kalau saya yang buat itu pakai namanya ini student show activity as complete kalau conditionnya met. Saya pikirnya yang belakang. Jadi kalau sudah ada gradingnya, dia baru nongol ininya.
Ya, jadi kalau misalnya ini kan karena URL, jadi student must view this activity. Kalau mau harus dilihat berarti ini dicentang. Tapi kalau saya buat khusus cuma tugas doang. Kalau YouTube saya nggak diapa-apain. Ini nggak usah. Student can manually mark. Jadi bisa mark manual. Nah, kalau mau pakai tanggal lagi bisa diaktifkan. Ini sangat powerful sekali ya. Tapi kan karena kita sifatnya semuanya online, tapi kalau kamu mau yang pakai semi hybrid gitu ya, jadi kamu juga mau hadir di pengajaran, silahkan dipergunakan di sini, pakai tanggal-tanggalnya, atur ya. Simpan dan kembali ke kursus. Oke. Simpan dan ini sudah keluar. Berarti nanti kita kalau di halaman depannya ini tadi di materinya, berarti kita ngeklik tadi YouTube ini langsung ngelempar ke YouTube-nya gitu ya. Are you ready for the data wave? Oke, itu tadi ininya ya, contohnya. Nah, nanti jadi kalau mau tambahkan topik, mau tambahkan ini isi yang kayak gini nih, berarti ini tambahkan di sini. Kita ambil yang ini, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, kalau udah di sini ini pilihannya banyak banget. Nah, kamu di sini harus pahami apaan. Kalau assignment itu tugas yang esai seperti kasih isian ataupun kasih kirim file itu pakai assignment yang ini. Lalu kalau mau pakai kayak choice ini, kalau mau ada pertanyaan pilihan ya, ini tapi bukan kayak quiz, ini kayak cuma pilihannya. Nah, kalau quiz yang ini, nah, ini kamu bisa coba-coba lah ininya apa aja. Nah, nanti kalau mau selesai di quiz aktivitas ininya, ada di bawahnya ini ada sumber kalau kita pakai referensi ya. Misalnya kita tulis ini buku ini kayak sebenarnya kayak nulis website, atau mau kirim file, menaruh PDF, atau mau bikin folder. Nah, ini di bawah nih kalau yang sifatnya referensi. URL itu adanya paling bawah nih. Kita kalau mau link YouTube, jadi URL kirim ke YouTube, berarti yang ini. Nah, page ini adalah kalau juga bisa nulis kayak web page, satu halaman ya, satu halaman bisa nulis kayak HTML. Nah, ini page ya, jadi langsung materinya ada di sini. Ya, itu dulu si halaman halaman course-nya. Nanti di bawah biasanya kalau kita bikin yang terakhir nanti ada tugas akhir, terus ada di sini feedback lagi untuk meningkatkan kualitas ya. Kita ini nanti kita bikin sama-sama. Kalau kalian nggak tahu, nanti kalau mau pakai sertifikat bisa taruh sertifikat, nanti kita obrolin lagi apa kayak gimana formatnya ya. Jadi itu cara kontribusi materi. Nah, kalian juga kalau memang bukan yang kontributor ini pun juga bisa ngajak siapa yang memang YouTuber yang memang ini, kalian yang buatin ininya juga bisa ya. Kerjasama, jadi cari ini supaya kita bisa sama-sama menggali dan menyebarkan informasi edukasi ini kepada banyak orang. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.